Juga yang terhormat Bapak Ibu dosen yang bergabung, kemudian tentunya mahasiswa yang saya banggakan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempresentasikan ya mengenai sosialisasinya. Ya, saya akan share mengenai PowerPoint-nya. Oke, oke. Oke, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, bahwa hari ini kita ada sosialisasi untuk pembuatan IA dan MOA bagi mahasiswa kerja praktek Teknik Informatika Universitas Pamulang. Ya, eh, untuk kontak person dari bidang kerjasama di Prodi ada saya, ya juga ada Pak Ari Syarifudin. Jadi kalau misalkan nanti kalian ingin ada yang ingin apa ingin ditanyakan, kalian bisa langsung hubungi kami gitu ya di nomor ini ya boleh di screenshot atau di foto untuk kontak personnya ya. Nah kemudian semester lalu ya kita Universitas Pamulang itu mendapatkan penghargaan kerjasama dua sekaligus gitu ya untuk kategori terbaik ketiga di Dikti Ristek dan terbaik kedua di Dikti ya, di Dikti wilayah 4 itu wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah kita bisa dapat. Ini juga tidak lepas dari kerjasama mahasiswa juga, dosen juga, dan seluruh sivitas akademik di Universitas Pamulang. Nah, kemudian di sini kita dari Prodi TI itu menyumbang kedua terbanyak ya untuk data kerjasama. Ya, jadi menempati posisi kedua untuk dokumen kerjasama yang membantu juga dalam kita bisa memperoleh prestasi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kemudian eh, di sini kami dari Prodi Informatika dari tim kerjasama meminta dukungan dari eh, berbagai pihak yaitu dari dosen juga mahasiswa untuk mendukung dalam kerjasama. Seperti apa sih kerjasama ini yang sebelum saya masuk ke apa namanya tutorial pembuatan IA-nya harus menjelaskan dulu apa sih itu kerjasama dan pentingnya kerjasama itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi untuk kerjasama itu merupakan bagian dari penilaian indikator kinerja utama perguruan tinggi, di mana indikator ini masuk ke dalam penilaian untuk akreditasi, guys. Ya, jadi akreditasi kita baik gitu ya, mudah-mudahan bisa sangat baik gitu ya. Itu adalah salah satu indikator nilainya dari kerjasama. Nah, apa sih yang dinilai gitu ya? Yaitu dari kegiatan-kegiatan kita baik itu di kampus maupun di luar kampus. Nah, di mana kegiatan kita baik di dalam maupun di luar kampus, bentuk kerjasamanya itu bisa seperti apa? Pembelajaran, ya misalkan oh ada mahasiswa yang dia bekerja di dunia industri, oh ada mahasiswa yang magang di perusahaan, kemudian melakukan pengajaran juga ngajar, misalnya ikut MBKM ya seperti itu juga bisa meliputi kerjasama. Yaitu bisa dilaporkan. Nah, nanti laporannya itu bentuknya seperti apa? Yaitu tadi bentuknya bisa IA maupun MOA gitu ya. Kemudian ada lagi selain pembelajaran apa? Ada penelitian ya. Penelitian misalkan kalian sedang tugas akhir ya nanti skripsi gitu ya. Terus pengabdian kepada masyarakat. Ada juga pemagangan. Nah, pemagangan ini itu atau kerja praktek itu juga bisa ya diambil laporannya sebagai bentuk kerjasama atau kegiatan prodi kita gitu ya. Nah, kemudian masih banyak sekali yang bisa bentuk dari kerjasama. Ya, jadi tidak hanya pembelajaran, penelitian, pengabdian, pemagangan. Kalau misalkan kalian ke luar negeri menjadi pembicara gitu ya, atau nanti kalian udah lulus gitu kan, pasti kan kalian akan selalu membawa alma mater kita gitu ya, yaitu alma mater Universitas Pamulang dan prodinya adalah Teknik Informatika. Nah, jadi kerjasama ini penting karena ini merupakan bagian dari penilaian indikator kinerja utama perguruan tinggi untuk akreditasi ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, seperti apa sih bentuk daripada bukti dari kerjasama gitu ya. Nah, yang pertama itu ada tiga surat atau dokumen yang biasanya menjadi penilaian atau indikator dari kerjasama ya. Yang pertama ada MOU ya. Nah, ini kalau MOU ini adalah tingkat universitas.
kemudian ada MOA, ini tingkatnya di prodi, dan ada IA. Ya, nah, yang wajib bagi dosen dan mahasiswa ketika melakukan kegiatan di luar kampus yaitu adalah membuat IA. Nah, IA itu adalah implementation arrangement ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan kegiatan di luar itu harus ada buktinya yaitu berupa IA. Nah, sekarang di sini yang akan saya sharing sama kalian bagaimana sih cara membuat IA bagi mahasiswa ya yang melakukan kerja praktek. Ya, nah ini jadi tadi maksud dan tujuan dikumpulkannya kalian semua adalah untuk membantu kami di prodi gitu ya untuk universitas juga, yang mana nantinya itu ketika akreditasi yang akan ditanyakan, ya salah satunya untuk kinerja utama di bidang kerjasama adalah berapa banyak ya kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademik di prodi gitu ya. Dari bentuk apa? Biasanya yang ditanya adalah IA. Ya, kegiatannya berapa banyak ya setiap semester. Nah, itu kan kayak kalian sekarang KP itu kan kalian melakukan kegiatan atau kerja pemagangan di luar. Nah, itu bisa kita ambil untuk berkas ya apa kegiatan kita gitu ya. Nah, jadi nanti ini akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagaimana langsung membuat IA ya. Nah, jadi nanti IA bisa kalian buat itu saat kegiatan udah selesai. Misalkan ada mahasiswa di modul satu udah sekarang persiapan seminar ya. Mungkin besok ada yang di mulai sidang ya gitu ya. Nah, jadi pembuatan dokumen IA ini boleh dibuat itu setelah selesai dilaksanakan. Nah, ini sebagai bentuk implementasi dari kegiatan KP tersebut. Dan ini wajib dibuat oleh mahasiswa ya. Nah, sekarang sebentar akan saya apa namanya share untuk bagaimana cara masuk ke Siskerma ya. Ini banyak masuk, oke. Sudah tampil ya untuk layarnya, sudah ya. Nah, di sini, oke. Di sini sekarang untuk masuk ke sistem kerjasama atau Siskerma ya. Jadi kalian masuk ke siskerma.unpam.ac.id ya, di mana nanti kalian loginnya itu adalah menggunakan password dan username MyUnpam ya. Biasanya username-nya nim gitu ya, sama passwordnya sesuai dengan password yang kalian punya. Untuk masuk ke MyUnpam itu sama ya. Kalau sudah nanti akan masuk ke dalam dashboard ya, akan masuk ke dalam dashboard ini gitu ya. Kemudian kalian bisa klik pengajuan kerjasama. Kalau kalian sudah masuk ke dalam dashboardnya, kalian pilih pengajuan kerjasama ya, pengajuan kerjasama. Nah, ini diklik. Nah, nanti dia akan muncul form yang akan diisi, yang harus diisi gitu ya oleh apa namanya mahasiswa ya. Nah, kemudian nanti setelah diisi ini tolong isinya yang rapi gitu ya. Maksudnya yang rapi itu kadang ada mahasiswa itu asal ngasih nama aja gitu ya tanpa tanpa apa namanya dipikirkan gitu ya. Jadi misal nanti uh, kalau bisa gitu ya dimasukkan namanya itu sesuai dengan tempat kalian KP. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan nama ajuan kerjasamanya misalnya adalah kerja praktek mahasiswa. Jadi nanti admin ya itu bisa memilah oh ini IA mahasiswa kerja praktek. Oh ini IA-nya yang PKM ya. Oh ini IA-nya punya Bapak Ibu dosen gitu. Jadi dikasih keterangan dia di depannya. Jadi nama ajuan kerjasamanya bisa ditulis kerja praktek mahasiswa terus di mana? Misalkan di PT eh, Swadharma misalkan ya. Nah, misalkan nama ajuan kerjasamanya kerja praktek mahasiswa di PT Swadharma. Nah, ini jadi untuk penamaan itu tolong jangan misalkan nama ajuan kerjasama cuman kerja praktek udah gitu doang.
ya diberikan keterangan ini adalah kerja praktek mahasiswa dan di mana gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah periode kerjasamanya ini diaktifkan ya untuk bisa mengisi tanggal awal dan tanggal akhir daripada kalian menjalankan kerja praktek di sana. Ya, misalnya kan kerja praktek di sana cuma seminggu nggak masalah, mau sebulan nggak masalah, mau 3 bulan, 6 bulan nggak masalah. Yang penting ditulis tanggal awalnya. Ya, contoh misalkan tanggal berapa mulai kerja praktek, misalkan dari bulan Maret. Ya, misalkan dari bulan Maret tanggal 10 ya sampai terakhir kalian magang misalkan di tanggal berapa? Di tanggal 10 bulan April misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah mengisi periode kerjasama, kita masuk ke dalam bentuk kerjasama, ya. Nah, di sini untuk bentuk kerjasamanya, kalian bisa pilih pemagangan, ya. Pilihnya yaitu adalah pemagangan. Ya, jadi setelah mengisi ajuan kerjasama, mengisi periode kerjasama, bentuk kerjasama yang di checklist adalah pemagangan. Ya, nah kemudian isi nama partner kerjasamanya. Oh, tadi di PT Swadharma misalkan. Ya, kemudian alamat partnernya di mana? Isi dengan lengkap. Misalkan di Pamulang City, ya apa namanya blok A nomor 2 misalkan kabupaten yang seperti itu ya pokoknya lengkap. Nah kalau kalian masih di Indonesia ya berarti pilihnya Indonesia ya. Kemudian jenis lembaganya, nah ini kalian bisa pilih ya. Apakah kalian melakukan kerja praktek itu di mana? Apakah di dunia usaha, atau di institusi pendidikan, atau di dalam organisasi, atau di dalam institusi pemerintahan. Ini yang LNDN, LN itu luar negeri, DN itu dalam negeri. Ya, jadi ini jenis lembaganya silahkan kalian sesuaikan dengan bidang daripada tempat kalian KP atau instansinya. Ya, jenisnya apa gitu ya. Kemudian untuk nama penanda tangan penanggung jawab ini ada dua ya. Untuk penanda tangan penanggung jawab yang pertama itu adalah dari pihak partner di sana. Misalkan kamu di sana bertemunya dengan HRD-nya gitu ya. Kamu terus-terusan berhubungan dengan HRD atau langsung sama pemimpin di sana. Jadi nama penanda tangan penanggung jawab itu adalah di sini pemimpin ya, pemimpin atau penanggung jawab ya, penanggung jawab ya daripada partner. Siapa namanya ditulis. Ini partner ya. Oke, nah jabatannya apa? Misalkan di sana dia kepala HRD ya atau misalkan direktur ya, nggak masalah. Pokoknya jabatan penandatangan penanggung jawab yang nantinya di surat IA itu siapa, itu ditulis di sini. Kemudian untuk nama penanggung jawab yang kedua itu adalah ketua program studi, yaitu Pak Ahmad Udin Zailani. Ya, lengkap ya dengan gelarnya. Apa jabatannya? Ya, kita tinggal tulis yaitu adalah ketua program studi teknik informatika S1. Ya, jadi setelah kita tulis ini, tadi kita lembaganya misalkan di dunia usaha dalam negeri, misalkan PT Swadharma itu, ya, misalkan ya. Nah, nama penanggung jawabnya Pak Kaprodi. Nah, email penanggung jawabnya itu adalah email daripada partnernya, misalkan swadharma@gmail.com, misalnya ya. Nah, kalau misalkan sudah semua diisi gitu ya, kita bisa klik tambah partner. Ya, klik tambah partner. Nah, nanti akan muncul di sini di partner kerjasama. Ya, dilihat apakah sudah benar. Kalau sudah kita klik simpan. Ya, kalau sudah kita klik simpan. Nah, kalau misalkan sudah masuk gitu ya, misalnya di sini akan ada muncul ke draft kerjasama, ya, akan muncul ke draft kerjasama, ya, di mana nanti draft kerjasama ini gitu ya, itu bisa kita masukin ke form surat IA.
Ya, sebentar saya buka dulu untuk formnya. Aduh. Oke. Sebentar. Nah, sebenarnya untuk form IA itu bisa sih di download gitu ya di apa nama di sistem kerjasama gitu ya. Tapi di sini kita prodi itu punya draftnya sendiri gitu ya. Jadi nanti di apa namanya ya, alur untuk mahasiswa itu untuk Siskerma itu sudah saya buatkan gitu ya. Jadi nanti kalian bisa download di sana. Nah, seperti apa sih bentuk formnya gitu ya? Oke. Sebentar saya alihkan dulu untuk ke Word ya. Nah, oke, ini adalah form daripada IA kampus ya. Oke. Nah, jadi ini adalah form IA. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini adalah form IA kerjasama Politeknik Informatika Universitas Pamulang. Nah, nanti kalian isi dengannya dengan siapa? Ya, misalkan tadi dengan PT Swadharma gitu ya. Nah, di sini yang harus kalian isi adalah pada bagian nomor ya. Belum, nggak bisa. Sebentar guys. Coba, nggak bisa. Oke. Nah, kalau misalkan sudah tadi kan di apa namanya di Siskerma itu kan sudah ada nomornya. Nah, nomornya itu nanti kita copy paste ke dalam format IA ya. Coba sebentar, ini ada Bu Lista mau masuk. Coba Bu, dicoba. Masih ada. Seharusnya masih bisa sih. Ya, tapi udah mungkin karena udah ngepas kali Bu. Ya, udah full. Udah, udah. Oh ya udah. Begitu. Oke, ya kita kembali lagi. Nah, tadi kan ini ya nomornya ya. Nah, ini nomor yang di Siskerma ya, yang nomor yang di Siskerma tadi kan dengan PT Swadharma. Nah, kita masukin nih kita copy nomornya ya, kita copy nomornya. Kemudian kita masukkan ya ke dalam form IA. Ya, kita masukkan ke dalam form IA-nya di bagian nomor. Ya, ini kita masukin ya. Nah, ini tadi kita bisa nanti pokoknya penulisannya dirapihkan. Oh, nggak bisa. Sinyalnya mungkin Bu. Ya. Nah, nanti kalau sudah masukin nomor IA ini yang merah-merah ini gitu ya dihapus aja ya. Nah, jadi seperti ini sudah masukin nomor IA dari siskermanya, silahkan langsung ya diisi. Ya, ini sesuai dengan yang ada di lokasi. Misalkan partner kerjasamanya siapa? Tadi adalah PT Swadharma gitu ya. Kemudian siapa nama penanggung jawabnya? Misalkan Susanto. Misalnya ini ya, maaf kalau ada yang namanya tersebut. Misalkan Susanto eh, MSC misalkan ya. Kemudian jabatannya apa? Misalkan itu adalah Direktur Utama misalnya ya. Kemudian emailnya misalkan adalah swadharma ya at gmail.com. Nah, kemudian di sini untuk bentuk kegiatannya itu boleh kalian isi sesuai dengan bentuk daripada kegiatan di sana. Yaitu adalah misalkan di sini melakukan pemagangan ya di PT Swadharma gitu. Jadi cukup sebagai bentuk kerjasamanya apa? Melakukan pemagangan di PT Swadharma. Kapan hari atau tanggal kegiatannya gitu ya. Nah, hari atau tanggal kegiatannya yaitu adalah sesuai dengan kalian berapa lama sih melakukan kegiatan di sana tadi. Misalkan dari 10 Maret 2022 sampai 10 April ya 2022. Misalkan seperti ini ya.
Nah, tinggal ditulis apa namanya tanggalnya, terus penanggung jawabnya, kemudian nanti kalau sudah dapat tanda tangan, itu nanti langsung minta tanda tangan ke Pak Udin. Ya, kalau sudah semua, ya semuanya ini sudah diisi, ya nomor sudah oke, ini sudah oke, dikasih logonya, logo perusahaan, kalian masuk lagi ke Siskerma. Ya, kalian masuk lagi ke Siskerma. Ya, kalian masuk lagi ke Siskerma, ya seperti ini. Nah, di mana untuk masuk ke Siskerma ini ada aturan. Ya, di sini ada aturannya. Di mana untuk mengupload bukti kerjasama, klik tanda biru ini, ya. Di sini ada yang harus diupload sebagai berkas pendukung. Ya, jadi nanti kalian setelah melakukan KP itu bisa membuat berita kerjasama, bikin artikel ya di media massa online. Jadi media massa online itu misalkan di mana? Oh, di Tangsel Daily atau Tangsel Live atau di Kompas ya, terus pokoknya media online, tapi bukan YouTube atau blog pribadi. Nah, jadi kalian nanti melakukan kan kelompok ya gitu. Kalian kelompok coba bikin narasi atau artikel, kemudian kalian upload misalkan di Kompas. Judulnya misalkan apa? Mahasiswa Teknik Informatika gitu kan, melakukan kerja praktek di PT bla bla bla. Kemudian kalian jelaskan di sana sebagai bentuk daripada apa Tridharma Perguruan Tinggi, kami mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Pamulang melakukan kerja praktek di PT Swadharma, yang mana PT ini merupakan salah satu perusahaan besar di bidang teknologi informasi. Dijelaskan di sana apa, kemudian kalau laporannya sudah selesai, dijelaskan apa yang kalian buat dan apa kiranya manfaat yang bisa didapat daripada kerja praktek itu untuk perusahaan maupun untuk kalian dan universitas. Itu boleh misalkan dijelaskan dalam artikel tersebut ya. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai KP gitu ya, itu nanti yang harus kalian siapkan itu yang pertama berita kerjasama, yang kedua foto kerjasama, dan yang ketiga dokumennya. Berita kerjasamanya tinggal masukin URL-nya. Ya, misalkan URL-nya dari mana? Dari kompas.com bla bla bla, kalian copy paste di sini. Oh, foto kerjasamanya nggak usah banyak-banyak, cukup satu aja, mau format PDF atau JPG silahkan. Yaitu apa? Misalkan, oh foto setelah kalian selesai kerja di sana, foto bersama gitu ya, atau misalkan foto ketika kalian lagi melakukan magang di sana, gitu ya. Kemudian dokumen kerjasamanya, yaitu adalah inilah yang diupload, yaitu adalah surat IA, ya. Oke, ya jadi apa namanya dokumen kerjasama itu gitu ya nanti diupload adalah IA-nya ya. Nah kalau sudah semua upload berkas pendukung itu nanti kalian klik upload ya. Kalau sudah klik upload nanti akan muncul di data ajuan kerjasama. Kalau sudah klik upload, di mana nanti kalian menunggu validasi dari data ajuan kerjasama itu jika memenuhi daripada standar yang tadi sudah diupload betul atau tidaknya. Oh, upload linknya itu di artikel media massa online. Kemudian foto kegiatannya betul ada, IA-nya juga sudah ditandatangan kedua belah pihak, ada capnya sehingga sah, ada nomornya, maka itu bisa apa namanya divalidasi atau diterima. Tapi kalau misalkan yang kalian upload itu salah, misalkan yang dimaksud di input itu link daripada media massa tapi bukan media massa yang terpercaya, contohnya misalnya hanya artikel di blog misalnya atau video YouTube gitu ya. Nah, itu pasti akan ditolak oleh admin. Atau misalkan surat IA-nya tidak lengkap, tidak ada nomornya ya. Nah, itu juga kan berarti tidak sah ya. Jadi harus ada ya. Nah, jadi kemudian gitu ya, nanti pokoknya kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang kalian upload ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah ya kalian tinggal menunggu validasi daripada admin. Apakah diterima atau ditolak draft kerjasamanya. Jadi kalau diterima tadi syaratnya itu tiga unsur tadi itu betul, tapi kalau ditolak biasanya ada yang kurang. Ya, jadi kalau bisa ya kita sama-sama lebih teliti gitu ya ketika mengupload berkas pendukung ya. Nah, kemudian selanjutnya ada MOA ya. Selanjutnya itu ada MOA ya.
Nah, di sini kalau apa namanya MOA gitu ya, ini nanti hubungannya adalah dengan kami, ya dengan saya, dengan Pak Ari atau tim kerjasama. Jadi nanti nih setelah ini saya akan minta data dari mahasiswa yang sedang melaksanakan kerja praktek. Itu nanti tolong isi apa namanya sheet ya. Di situ nanti tolong isi sesuai dengan tempat kerja kalian. Yang isi cukup ketuanya saja. Ya, jadi nanti yang isi baik itu nanti yang di Siskerma maupun yang di apa spreadsheet itu nanti cukup ketuanya saja. Ya, jadi nanti mengisi spreadsheet yang sudah disediakan ya, yang sudah disediakan oleh kami gitu ya. Jadi nanti yang isi di sini adalah cukup mahasiswanya saja, ketuanya saja, sorry. Ya, seperti NIM, nama lengkap itu ketua saja, kelas sampai dengan yang dibutuhkan. Ya, di sini ada keterangan apakah bekerja di sana gitu ya, misalnya di sini. Apakah bekerja di sana? Misalkan yang bekerja temannya gitu ya. Berarti ditulis saja ya. Ya, teman saya yang bekerja di sana gitu ya. Nah, nanti saya akan kalau misalkan memang bisa diajukan kerjasama dengan instansi ini, saya akan menelpon mahasiswa tersebut untuk menghubungkan saya dengan penanggung jawab atau tim di sana ya seperti itu. Jadi ini nanti diisi oleh mahasiswa, nanti linknya akan saya kasih di forum chat ya. Nah, kemudian untuk apa namanya MOA ya, saya balik lagi untuk ke MOA ya. Nah, untuk MOA ini nantinya mungkin jika ada Bapak Ibu dosen yang sudah gabung di sini, ya kalau ada nantinya perusahaan gitu ya yang ingin melakukan kerjasama dengan kita dan cukup misalkan banyak, mungkin nanti Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah kerja praktek di kelas tersebut bisa membantu kami di Prodi gitu ya untuk melakukan penjajakan kerjasama di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan nanti masih bisa kami handle, maka nanti kami akan melakukan kerjasama. Jadi untuk saat ini kami akan mendata terlebih dahulu ya mahasiswa-mahasiswa yang bekerja ya baik itu di dunia industri atau melakukan pemagangan di dunia industri atau di perusahaan-perusahaan yang kiranya bisa kita ajak kerjasama. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti ini akan saya berikan juga sosialisasi kerjasama untuk mahasiswa KP ini juga di forum ketua kelas. Jadi ketua kelas mohon aktif untuk nantinya memberikan informasi kepada teman-temannya. Ya, nah itu tadi. Jadi yang mengisi IA di Siskerma itu cukup ketua kelompoknya saja. Kemudian nanti yang mengisi di spreadsheet juga itu cukup ketuanya saja. Ya, nah jadi itu tadi langkah-langkahnya. Nah kemudian oke, sekarang kita eh, masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin Bu Lisa sudah gabung, Bu? Aku nggak bisa, ya udah. Saya lanjut aja ya. Oh, iya, udah ini ya udah habis. Oke, oke. Nanti ini sudah saya record kok. Oke, oke. Jika ada pertanyaan silahkan boleh langsung di chat ya. Oke, maaf Bu izin bertanya untuk saat ini kita membuat artikel jurnal, apakah jurnal saja atau harus membuat artikel baru lagi Bu? Emang kerja praktek harus bikin jurnal ya? Oke, kalau KP nggak ada bikin jurnal kalau KP ya? Yang mana? Artikel yang artikel ini media massa atau jurnal? Media media massa kan? Iya. Iya. Nah, jadi di sini kalau untuk KP itu bukan jurnal artikelnya ya, tapi artikel dalam media massa. Ya, jadi media massa online. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan gitu kan. Jadi artikel media massa. Jadi kalian misalkan di Kompas bikin artikel, misalkan tadi mahasiswa Teknik Informatika melakukan kerja praktek di PT Swadharma, terus bikin artikel dijelaskan gitu ya. Bla 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 gitu ya. Nah, nanti linknya diupload di Siskarma. Nah, itu kalau jurnal itu biasanya untuk PKM atau skripsi penelitian. Kalau KP tidak perlu membuat jurnal.
Ya, cukup artikel. Jadi artikel itu di media massa, yang mana nanti artikel tersebut diupload tadi di Siskerma, ya. Nah, kemudian untuk form IA, ya itu nanti ada di apa PowerPoint yang tadi saya berikan, yang nantinya akan saya share itu di forum ketua kelas. Ya, akan saya share nanti di forum ketua kelas, di mana ketua kelasnya tolong diingatkan untuk ya untuk memberikan atau men-share kembali uh, PowerPoint tadi. Juga saya sudah membuatkan alur untuk di Siskerma. Jadi nanti minta ketua kelasnya untuk mengirimkan ya, mengirimkan PowerPoint juga PDF alur di Siskerma. Nanti yang tidak bisa gabung ini sudah saya record. Ya, jadi nanti bisa melihat hasil recordnya kembali gitu ya. Kemudian Mas Bu untuk dokumen IA-nya ada di Siskerma terdapat beda. Nah, ini makanya tadi yang saya bilang ya, yang di Siskerma tidak perlu kalian download, tapi pakai yang format template punya Prodi. Yang mana itu sudah disiapkan linknya itu di dalam PowerPoint yang tadi saya presentasi. Nanti silahkan kalian lihat. Nah, nanti di sini coba saya share lagi deh layarnya ya. Jadi di PowerPoint ini sudah saya buat untuk form IA ya. Itu sudah ada. Ini template IA Prodi TI. Nah, nanti kalian bisa klik aja ini nanti akan saya share di grup ketua kelas. Ya, atau misalkan sekarang oke boleh saya kopikan ya kemudian saya share di sini ya. Ini adalah link download form A. Ya, itu sudah saya kasih ya di ini. Tapi kalau yang nantinya lupa gitu ya di mana, nah nanti bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya buat. Ya, minta ketua kelasnya untuk aktif men-share. Ya, kemudian kami kerjasama sama UMKM. Jadi nggak ada stempelnya UMKM. UMKM memang nggak punya stempel, bukannya biasanya punya ya Bu ya? Kalau UMKM. Iya harus ada, iya. Kalau nggak ada gimana UMKM masa nggak punya stempel? Iya, punya iya. Oke, di sini apa? Tidak ada stempelnya. UMKM-nya UMKM biasanya gitu ya. Kalau UMKM itu eh, punya stempel kayak RT RW juga biasanya kan dia punya stempel ya biasanya gitu. Mungkin nanti eh, apa namanya sahnya gitu itu harus ada stempelnya ya. Pokoknya sahnya harus ada stempelnya ya. Pokoknya baik itu kaprodi maupun partner itu harus ada stempelnya karena kan ini lembaga atau instansi gitu ya kayak UMKM gitu kan. UMKM itu kan biasanya pasti punya ya punya stempelnya gitu ya. UMKM-nya mungkin di bidang apa dulu nanti bisa diisi ya di sana ya di spreadsheet-nya ini sekalian juga nanti saya kirim untuk spreadsheet-nya kemudian saya balas dulu udah bikin program atau data jadi nggak ada kita nggak perlu bikin program atau database-nya ya Bu. Oke, ini kalau untuk ini ya kalau KP mau bikin program atau database-nya itu ranahnya dengan dosen pengampunya. Apakah dosen pengampunya meminta kalian bikin aplikasi gitu ya atau tidak gitu itu adalah kebijakan dari para dosen gitu ya. Kalau untuk di Siskerma mau bikin program atau database-nya ya yang penting saya menerima di Siskerma mahasiswa KP itu ada upload berkas ya, berkas pendukung ya. Oke, kemudian itu surat IA-nya itu diisi setelah melaksanakan. Oh, untuk surat IA-nya gitu ya, itu diisi setelah melaksanakan PKM. Jadi misalkan sudah selesai nih kalian PKM di sana, nah udah hari terakhir misalkan di sana langsung bawa surat IA-nya buat ditanda tangan oleh pihak sana gitu ya. Jadi biasanya IA itu dilakukan atau diberikan itu setelah melaksanakan KP. Kalau MOA baru sebelum ya. Kemudian, maaf Bu izin bertanya untuk jangka waktu pengumpulan IA, IA ya.
Ada nggak ya Bu? Kalau kalian sudah mengajukan nomor ya seperti tadi di Siskerma, itu waktunya paling lama adalah 1 bulan. Ya, paling lama adalah 1 bulan. Kalau sudah lebih dari 1 bulan ketika kalian ngambil nomor, nggak diupload-upload, ya maka nanti nomornya akan kadaluarsa dan kalian nggak bisa upload. Walaupun kalian upload, gitu ya, walaupun kalian upload, tapi ketika dicek oleh apa namanya, oleh admin, nomornya beda, pasti tetap akan salah. Ya, jadi batasnya itu adalah 1 bulan. Jadi saran saya, kalau misalkan sudah selesai KP, dipersiapkan nih. Ini kan ada kelompok ya. Ada yang mungkin bikin artikel gitu ya. Ada yang apa namanya melakukan kegiatan dokumentasi. Ada juga yang nantinya membuat surat IA gitu ya. Nah, jadi dibagi-bagi aja. Atau kalaupun sendiri ya udah nggak apa-apa, jadikan ibadah gitu ya. Jadi tiga-tiganya bisa kalian lakukan secara sendiri gitu ya. Jadi waktunya untuk IA setelah kamu dapat nomor itu hanya 1 bulan. Ya, hanya 1 bulan. Misalkan ada mahasiswa di modul 3 gitu ya, yang baru KP. Berarti nanti ngajuinnya nanti aja setelah kalian selesai atau dipersiapkannya nanti ya ketika kalian sudah selesai KP, artikelnya udah ada, udah siap, foto kegiatannya atau dokumentasinya itu sudah ada. Jadi jangan sampai nanti udah lewat waktu sebulan nomornya malah kadaluarsa. Jadi itu ya kalau untuk jangka waktu setelah mengajukan nomor di Siskerma adalah 1 bulan waktunya. Ya. Nah, berarti di Siskerma cuma ngambil nomor suratnya doang, ya Bu. Ya, ya. Oke, jadi dia di Siskerma itu untuk mengambil nomor suratnya plus ya mengupload bukti pendukung. Jadi setelah mendapatkan nomor untuk upload berkas pendukung itu di Siskerma ya. Untuk MOA, nah biasanya MOA itu disarankan sebetulnya, ya. Maka dari itu, gitu ya, nanti saya akan minta pendataan, ya dari apa namanya, dari ketua kelas, gitu ya, untuk apa namanya data di saya. Kiranya ada nggak sih yang bisa perusahaan atau tempat kerja yang bisa kita ajak kerjasama. Nah nanti saya yang akan berkoordinasi entah itu dengan dosen pengampunya atau kami yang langsung terjun menghubungi pihak lembaganya atau instansi tersebut gitu ya. Jadi kalau untuk kalian ya itu fokus terhadap IA dan PKM-nya lakukan dengan baik ya dan bermanfaat untuk semua gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, ya. Ada pertanyaan lagi dari afirmasi ini bagian kopsel tidak dapat diedit ya. Harusnya bisa ya, harusnya bisa nanti kalau ini kalian lakukan pengeditan dengan klik 2 kali ya. Kalau nggak tahu caranya, ini saya share lagi ya. Nih, saya share lagi form IA-nya. Kan IA-nya formnya begini ya, guys. Nah, kalau misalkan untuk misi ini, klik aja 2 kali di bagian atasnya. Nanti bisa kok diedit seperti ini, gitu ya. Nah, ini saya edit ya. Misalkan tadi dengan, eh apa teh namanya, PT Swadharma. Bisa. Sudah, kita consider, selesai. Ya, oke. Nah, untuk yang diupload Bu, gitu kan nantinya itu kan apa namanya surat ini kalian print kan. Nah, itu nanti bentuknya adalah scan, ya. Bentuknya yang diupload di Siskerma itu adalah scanannya. Ya, jangan dipoto gitu aja ya, tapi di-scan ya. Biar jelas gitu, guys. Oke, ada lagi pertanyaannya. PIA KP ini nggak ada untuk buat logo partner seperti PKI untuk logo apa? Apakah boleh tambah sendiri logo D-nya atau tidak? Iya, sama. Kan bisa ini kan di apa di form IA ini kan ada untuk logo partner itu nanti yang apa namanya logo partnernya itu di ini aja dihapus terus kamu ganti sama logo partnernya ya. Jadi di form IA itu kan sebelah kirinya itu kan logonya Unpam. Sebelah kanan itu sudah saya berikan nama logo partner. Nah, ini kalian hapus aja terus kalian ganti sama logo partnernya gitu ya. Oke. Seperti itu ya guys ya. Dokumen apa dalam bentuk scanning atau original teks tanpa yang diupload di Siskerma itu yang scan
Ya guys ya, jadi dokumen yang diupload di Siskerma itu bentuknya scan ya, di scan. Jadi yang rapi gitu ya. Oke, di bagian bidang pendidikan penilaian pengabdian masyarakat nggak apa-apa, nggak diganti juga nggak apa-apa seperti itu aja. Ya karena kan pemagangan itu bisa masuk ke dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Jika perusahaan tidak bersangkutan itu nggak masalah, ya nanti di apa aja eh, direkap aja gitu ya bentar. Sebentar ya. Ini ada di spreadsheet ya, di apa namanya dicek ya. Ini ada untuk rekapan ya, rekap rekap data mahasiswa. Oke, nanti ini dicek, coba dicek ya untuk rekap data kerja mahasiswa di spreadsheet ya. Itu cukup ketuanya saja nanti yang isi. Nah, mau itu perusahaannya di bidang IT atau tidak, mau di UMKM gitu ya. Masukin saja. Ya, ditulis saja gitu ya. Karena kan kegiatan kita banyak ya sebenarnya tidak harus di apa namanya perusahaan. Mungkin nanti ada kerjasama dengan UMKM yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Jadi nanti saya ingin mendata kira-kira kalian itu melakukan kerja praktek di mana. Nah, nanti cukup ketuanya saja yang isi. Ya, oke, masih ada lagi pertanyaan. Nanti untuk video akan saya share apa namanya di grup ketua kelas juga. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang ini maksudnya magang sendiri itu maksudnya kalau nggak ada kelompok gitu ya? Atau uh, di perusahaan sendiri misalnya? Oke. Bu, kalau KP dapat sertifikat nggak sih? Nggak ada kan ya? Kalau KP itu nggak ada sertifikat ya guys, dapatnya nilai. Kalau biasanya kalau KP itu syaratnya untuk ini kan, kalau lulus KP itu dia syarat bisa skripsi ya? Salah Iya, oh gitu ya. Dari perusahaan sendiri, Bu. Ya kalau misalkan apa namanya kalau misalkan dari perusahaan sendiri gitu ya, itu tergantung dari kebijakan Bapak Ibu dosennya. Pokoknya yang saya minta itu adalah data. Ya, data daripada rekap data kerja praktek. Kalian tuh melakukan kerja praktek di mana sih gitu ya? Mau itu di usaha sendiri, UMKM, atau di perusahaan besar, di industri gitu, di sekolah, di pemerintahan. Silakan masukkan saja rekap data kerja prakteknya ya. Ya, kemudian KP. Nah, ini kalau untuk judul KP gitu ya, itu disesuaikan saja ya, disesuaikan saja nanti dengan dosen pembimbingnya. Ya, jadi di sini untuk kerjasama itu yaitu adalah yang dibutuhkan adalah form IA, yaitu adalah IA yang sudah kalian buat, link kerjasamanya di media massa maupun apa namanya dokumennya ya fotonya. Untuk batas waktu pengiriman artikel. Nah, kalau untuk artikel sendiri itu tadi seperti saya bilang di Siskerma kalau kalian sudah mengajukan nomor di Siskerma ya maka batasnya adalah 1 bulan. Tapi kalau untuk laporan kerja praktek itu tergantung dari waktu yang diberikan oleh dosen pembimbingnya masing-masing ya. Kalau misalkan waktu kerja praktek, laporan praktek kapan dikumpulinnya, kemudian apa namanya judulnya gitu ya, itu silakan berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing gitu ya. Tapi untuk pengiriman artikel itu hanya 1 bulan ya setelah kalian masuk atau mengambil nomor di Siskerma ya.
Untuk materinya seperti yang sudah saya jelaskan, setelah kita adakan ini akan saya share di grup ketua kelas, ya. Akan saya share lengkap di grup ketua kelas. Jadi silakan para ketua kelas atau teman-temannya yang ketua kelasnya nggak hadir, kasih tahu ke ketua kelasnya, tolong dong Bu Rina ada share materi nggak, di-share ke kelasnya masing-masing gitu ya. Oke, gimana? Sudah cukup? Nanti videonya juga akan saya share ya guys ya. Akan saya share juga, tenang aja. Yang penting kalau video menunggu ya, karena kan dia harus proses dulu gitu guys. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi untuk materi, para ketua kelas mohon aktif, teman-teman yang lain juga yang bukan ketua kelas atau anggota kelasnya, mengingatkan ketua kelasnya ada nggak share dari Bu Rina, langsung di-share ke grupnya atau ke teman-temannya ya. Oke, kalau video akan di-share kemana Bu? Nanti saya coba upload di YouTube biar nanti kalian tinggal klik linknya aja gitu ya. Tapi kalau video mungkin waktunya sekitar mungkin malam paling telat lah ya, karena kan harus di-upload dulu gitu. Kadang di apa namanya diedit dulu suaranya atau apa gitu ya. Oke guys, materi maupun video nanti akan saya share di grup ketua kelas. Mohon ketua kelas aktif ya di grupnya untuk mengirim materinya ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Mohon maaf kalau misalkan apa namanya tidak bisa semua masuk sama teman-temannya. Terima kasih juga untuk yang sudah masuk dan mohon info-info ini yang penting bisa diberikan ya di-share kepada teman-temannya. Ya, nanti pasti videonya akan saya share ya. Oke guys, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Apa nih? Ya, apa? Ya, video semoga nggak di ghosting. Enggak lah, saya nggak ghosting-ghosting, insya Allah ya. Kasihan nanti kalau kamu di ghosting. Kita sakit hati sama saya lagi kan. Oke guys, terima kasih juga atas waktunya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi menjalankan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.